Memang kemarin kita sudah mengerjakan modul modeling ya, terdiri dari beberapa approach, diantaranya klasifikasi, kemudian regresi, kemudian clustering, kemudian ada salah satu model ya yang kita juga sering temui akhir-akhir ini adalah deep learning, yaitu neural network based gitu. Kemudian mungkin hari ini kita akan belajar tentang evaluation matrix ya, matrix untuk mengevaluasi model, kinerja model. Nah, sebenarnya mungkin untuk hari ini itu lebih ke arah mengulangi atau merefresh apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Karena di model-model sebelumnya kita ya sudah melakukan itu gitu. Kita sudah membuat evaluation matrix dan juga mengaplikasikannya pada model yang kita buat. Nah, di antaranya kalau di klasifikasi kita punya akurasi, kemudian ada precision, ada recall, ada F1 score. Oke, kemudian di regresi kita punya MAE, MSE, RMSE, MAPE, kemudian R square. Nah, jadi kita mungkin lebih ke arah merefresh saja. Karena sebenarnya evaluation matrix itu kita sudah pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian di clustering misalnya juga kemarin kita juga sudah menggunakan silhouette index kemudian dan Davis Billings index yang mana masing-masing punya karakteristik. Ya, kalau silhouette makin tinggi makin bagus, kalau Davis Billings makin kecil makin bagus. Mungkin itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi kita akan merefresh ya yang sudah kita pelajari sebelumnya. Oke, kemudian mungkin nanti juga kita punya strategi-strategi kalau kita punya case ya di mana kita punya dua model yang akurasinya sama. Nah, itu sebaiknya kita pilih yang mana. Itu juga perlu kita jadikan referensi. Saya share screen ya. Kita langsung saja ke materi hari ini. Oke, mungkin sebelumnya kita ucapkan dulu pada Mas Terry yang hari ini melaksanakan wisuda program sarjana ya Mas Terry ya? Atau Master? Ya, halo. Halo, Halo, iya, Pak. selamat untuk Iya, lulusannya. Hari ini wisuda apa? Magister atau sarjana, Pak. Sarjana. Iya, habis ini makasih, Pak. mau lanjut studi atau mau kerja dulu? Lanjut kerja dulu sih kalau bisa, Pak. Oke, sip-sip sambil Iya, baru nanti kalau kepikiran. lagi. Iya, makasih, Pak. Oke, selamat semoga sukses dan bermanfaat ilmunya. Makasih, Pak. Makasih Oke, banyak. Bapak Ibu kita lanjutkan ya. Kita akan membahas lagi tentang evaluasi model. Jadi ini kurang lebih ada learning objektifnya. Kita membahas tentang evaluasi pemodelan, kemudian melakukan proses review pemodelan. Nah, dengan ini nanti diharapkan Bapak Ibu bisa mengevaluasi kalau kita mencoba beberapa model pada suatu kasus, entah itu problemnya klasifikasi, entah regresi, entah clustering, entah yang lain, itu bisa memutuskan mana model yang paling bagus gitu ya. Kemudian, nah ini ya, mengevaluasi hasil modelan dengan data real, kemudian hasil pemodelan, kemudian juga menggunakan hipotesis testing. Nah, dan seterusnya. Kemudian, nah ini kurang lebih ya model yang diukur. Kita mungkin punya dua kategori ini. Yang pertama supervised, yang kedua unsupervised. Nah, yang supervised kita mungkin case-nya diklasifikasi, kemudian di apa namanya di unsupervised itu clustering. Di supervised selain klasifikasi ada juga regresi ya. Nah, untuk di klasifikasi kita sudah mengenal ada akurasi, kemudian ada confusion matrix, ada precision recall dan seterusnya. Begitu juga di regresi ada MAE, MSE dan seterusnya. Di clustering ada Davis Building dan Silhouette Index. Ya, yang pertama kita bahas dulu dari yang supervised yaitu di klasifikasi ya. Mengingat kembali bahwa klasifikasi digunakan untuk memprediksi suatu label yang bersifat kategorial seperti cuaca, cerah hujan atau misalnya ini kredit itu sukses atau gagal dan seterusnya. Nah, akurasi itu merepresentasikan ya jumlah tebakan benar dibandingkan keseluruhan data. Nah, jadi kalau dirumuskan dalam bentuk formal ya seperti ini, akurasi sama dengan T dibagi N kali 100%. Di mana T adalah jumlah percobaan dengan prediksi yang valid atau yang benar. Jadi sistem memprediksi data tes itu benar itu berapa dibagi dengan jumlah semua data. Gitu. Oke, kalau di tabel ya data tabular yang kita punya seperti kemarin ada row, ada kolom. Nah, itu kan gampang ya. Berarti setiap kolom itu satu record. Ada berapa kolom? Satu row itu satu record atau satu data. Nah, jadi kita punya berapa instance atau berapa record. Nah, kita lihat aja row-nya. Nah, dari situ nanti kita ujikan ke sistem untuk yang testingnya. Dari dataset testing itu berapa instance yang diprediksi sebagai benar dibagi jumlah instance dikali 100%. Nah, itu akurasi. Nah, ya, contohnya di sini ya, kita punya mangga, labelnya mangga, aktual labelnya mangga, prediksinya mangga berarti itu valid atau benar gitu ya. Label aktualnya jeruk diprediksi apel berarti invalid. Apel diprediksi jeruk invalid dan seterusnya. Oke. Nah, mungkin di antara ini sebenarnya ada juga selain akurasi ada top 1, ada top 10, ada top top 5 dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu melihat ini ya, eh, di mana tuh di Keras misalnya ya untuk problem image classification itu ada ini ada misalnya
top 1, top 10, sama top 5 akurasi gitu. Coba Keras application saya tunjukkan aja. Jadi mungkin nanti juga selain akurasi aja itu ada yang pakai top ya, top sekian. Nah ini ya, contoh di sini ada model, kemudian ini ada performa atau akurasinya di data ImageNet ya. Ini benchmarknya pakai ImageNet. Nah ini ada top 1 akurasi, top 5 akurasi, kemudian ada ini parameter. Nah mungkin selain ini ada top 10, nah top 10 atau top 3 dan seterusnya. Nah itu maksudnya bagaimana? Perbedaan dengan yang akurasi biasa bagaimana? Nah, kalau yang akurasi biasa itu yang top 1. Jadi di antara satu ya, di antara sekian kelas yang probability-nya paling tinggi yang mana? Nah, itu yang jadi tebakan. Nah, itu top 1 akurasi. Kalau top 5 akurasi itu kita memilih 5 kelas dengan kita mengambil 5 kelas yang probability-nya itu paling tinggi. Jadi yang most likely yang yang merepresentasikan data input, label data input itu di antara semua kelas diambil 5 yang terbaik. 5 yang probability-nya paling tinggi. Nah, kalau di antara 5 itu ada label yang benar ya, di antara 5 label tebakan ya, kandidat tebakan tadi ada salah satunya adalah label true ya, label yang asli, itu berarti diprediksi sebagai benar atau valid. Nah, tapi kalau di antara 5 tidak ada label yang true, nah itu tidak berarti dianggap tidak valid. Nah, itu bedanya top 5 sama top 1 atau top 10 dan seterusnya. Maka daripada itu, nah di dalam model ini, baseline model deep learning, memang biasanya ya top 1 akurasi pasti lebih kecil dari top 5 akurasi. Nah, kalau top 5 ini kita nebak 5 ya. Kita ambil 5 kelas dengan probability paling tinggi, diambil. Nah, terus nanti dicocokkan dengan input. Inputnya mana? Apakah masuk di antara 5 tebakan paling tinggi ini? Kalau masuk dianggap benar. Nah, sedangkan kalau top 1 hanya diambil satu. Nah, maka daripada itu top 1 akurasi most likely akan lebih kecil akurasinya dibandingkan top 5 akurasi. Gitu. Nah, itu tentang akurasi. Yang sekarang sering digunakan untuk deep learning, yaitu selain akurasi aja atau top 1 akurasi, ada top 5, ada top 3, top 10, dan seterusnya. Oke, kita kembali lagi ke slide. Ya. Jadi ini akurasi. Oke, akurasi merupakan apa ya, matriks yang pertama kali dilihat ya. Matriks yang pertama kali dilihat ketika kita punya problem klasifikasi. Ketika kita punya model yang dipakai klasifikasi, itu yang pertama dilihat memang biasanya best practice-nya adalah akurasi. Tapi akurasi sendiri punya kelemahan ya, punya kelemahan. Kelemahannya adalah begini, dia tidak merepresentasikan data tiap kelas, jadi tidak merepresentasikan performa tiap kelas. Jadi mau jumlah mangganya itu lebih banyak daripada jeruk sama apel, itu nggak dipedulikan, gitu. Tidak dipedulikan oleh akurasi. Pokoknya dia taunya berapa yang tebakannya benar dibandingkan total data itu berapa persen. Nah itu aja gitu. Dia cuma tahu itu. Bayangkan kalau kita memprediksi orang yang sakit atau sehat gitu ya. Kita memprediksi orang yang COVID atau tidak. Gitu. Kita membuat alat memprediksi orang yang sakit sama yang sehat. Kita punya data orang yang sakit itu cuma 100. 100 ya, 100. Nah, kita punya data orang yang sehat 1.900. Total data 2.000. Oke. Total data 2.000 ya. Yang sakit 100, yang sehat 1.900. Total 2.000. Nah, ternyata mesin ya, alat kita itu memprediksi sebagai semua instance diprediksi sebagai sehat. Oke, jadi semua labelnya itu semua record tadi itu diprediksi sebagai sehat. Jadi yang 1.900 sehat juga diprediksi sebagai sehat, yang 100 orang sakit juga diprediksi sebagai sehat. Nah, berarti akurasinya berapa? Akurasinya yang benar kan berarti 1.900. Total data berapa? 2.000. Berarti 1.900 dibagi 2.000. Berapakah itu? 95%. Nah, kalau kita tidak melihat matriks yang lain, ini bahaya. Nah, kalau kita tidak melihat matriks yang lain, ini bahaya. Kita akan klaim, oh akurasi dari alat saja 95%. Padahal dia sama sekali tidak bisa mengenali kelas yang sakit. Karena semua data tes yang terdiri dari 1.900 orang sehat dan 100 orang sakit itu dideteksi sebagai orang sehat semua. Nah itu kalau dijadikan benchmark dan dijadikan acuan nanti untuk penggunaan alat itu bahaya. Kalau kita tidak melihat matriks lain. Tapi
bagaimanapun juga akurasi itu adalah matriks pertama yang dilihat ya, karena dia yang paling make sense ya, merepresentasikan berapa jumlah yang diprediksi sebagai benar dibagi yang eh, dibagi seluruh data kali 100%. Oke. Ya, next ini contoh ya, kalau kita punya kasus seperti ini yang valid itu 2 ya, yang valid itu 2, yang total datanya ada 5, berarti akurasinya adalah 2 bagi 5 kali 100% ya, sama dengan 40%. Nah, oke. Nah, berikutnya ini confusion matrix ya, ini merupakan representasi dari apa namanya label aktual dan label prediksi. Nah, di sini ada matriks N kali N ya, N itu jumlah kelas. Kemudian kita punya berapa record di setiap sel ini ya. Di setiap sel ini merepresentasikan berapakah jumlah ya instance yang aktualnya kelas mangga misalnya diprediksi sebagai apel. Nah, yang di sini berapakah data atau record yang kelas aslinya itu mangga diprediksi sebagai jambu dan seterusnya. Jadi jadi sel IJ ya, sel I, J sama dengan berapakah jumlah kelas I yang diprediksi sebagai kelas J. Ya, berapakah instance kelas I yang diprediksi sebagai kelas J. Nah, itu artinya ini. Idealnya kalau kita punya data apa ya, data set yang kita punya dari sekian kelas, idealnya adalah yang di dalam diagonal ini terisi penuh. Nah, yang di sini sebanyak mungkin ya, maksimal. Sedangkan yang di luar diagonal itu kosong. Itu kondisi yang terbaik. Nah, jadi tidak ada salah prediksi gitu ya. Ya, mangga diprediksi mangga, apel diprediksi sebagai apel dan seterusnya. Kalau di sini kan salah ya, mangga diprediksi sebagai apel. Nah, ini juga salah, jambu diprediksi sebagai apel. Ini juga salah, apel diprediksi sebagai pir dan seterusnya. Oke. Oke, kemudian di sini kita punya kelas mangga, misalnya ya kelas mangga, ada yang diprediksi sebagai mangga, ada yang diprediksi sebagai apel, jambu, dan pir, sesuai dengan jumlah yang ada di sini. Oke, nah akurasinya kita bisa lihat ya, untuk kelas mangga saja kita bisa lihat ke samping. Oke, jadi yang di dalam diagonal ini, diagonal itu berapa dibagi jumlah dalam satu baris, gitu ya, satu baris ke samping. Ya, ini 19 dibagi 19 tambah 3 tambah 2 tambah 1 dibagi 23 ya. Berarti 25. Berarti 19 per 25 kali 100% sama dengan 76%. Nah, itu akurasi untuk satu apa namanya, satu kelas itu sendiri, untuk kelas mangga gitu. Oke. Nah, untuk akurasi total ya kita lihat, kalau untuk total kita jumlahkan diagonalnya dibagi seluruh data gitu. Oke. Kemudian kalau di binary classification ya kita punya valid apa namanya, kita punya dua kelas saja. Jadi di sini cuma ada kelas positif negatif, positif negatif. Nah, itu aja. Atau 01 01 gitu ya. Oke. Nah, misalnya ini sering dipakai ya, misalnya pengenalan ya, hoax atau enggak ya. Ini berita hoax apa enggak. Ini tulisan ini opini atau bot. Nah, misalnya begitu. Kemudian sentimen di Twitter itu positif atau negatif. Nah, orang sakit ya COVID, ini COVID atau tidak. Nah, itu binary ya. Ya, masih banyak case di dunia ini yang menggunakan binary classification. Oke. Nah, ini contoh ya, di dalam kedokteran ada COVID ya. Itu kita bisa modelkan sebagai binary classification. Kemudian, nah ini juga di kebencanaan ya, kebencanaan kita misalnya kalau terjadi gempa, nah itu kita bisa classify. Ini akan mengakibatkan tsunami atau tidak. Nah, itu binary classification juga. Oke. Kemudian, nah ini keterbatasan akurasi ya, tadi ya kita punya data misalnya ada berapa di sini? Ada, oke, oke ya, contohnya seperti tadi ya. Kita punya gejala detektor X ya, kemudian kita punya 100 sampel, kemudian dari pengujian PCR itu diketahui bahwa 90 sampel adalah negatif, 10 sampel adalah positif. Nah, oke, kemudian nah, namun pada ini ya, ketika dipakai alatnya itu ternyata 10 dari 10 sampel positif itu diperoleh 5 sampel yang positif ya. Jadi yang 5 itu negatif. Nah, berarti kan akurasinya di sini 95 ya. Jadi 90 plus 5 dibagi 90 plus 10. Ya, kurang lebih analoginya seperti yang saya sebutkan tadi.
Kalau kita punya 2000 data, nah 100-nya itu positif atau sakit ya, kemudian 1900 itu negatif atau sehat, ya, dan semuanya dideteksi sebagai sehat, maka akurasinya itu 1900 per 2000, 95%. Padahal realitanya dia tidak bisa mendeteksi penyakit itu sama sekali gitu. Oke, ini kalau kita di binary classification ya, ada kelas positif dan negatif ya, ada. Oke, kemarin sudah saya jelaskan ya. Ini ada nilai aktual apa diprediksi sebagai apa. Nah, sini aktualnya positif diprediksi sebagai positif, berarti dia adalah true positif. Nah, ini nilai aktualnya positif diprediksi sebagai negatif, berarti kan salah, false. Nah, prediksinya negatif, berarti false negatif. Yang di sini aslinya kelas negatif diprediksi sebagai positif, berarti false juga. Nah, false apa? False positif. Nah, mengikuti prediksi. Kemudian di sini ada negatif, dideteksi sebagai negatif, berarti true, true negatif. Oke. Ya, ini contoh confusion matrix di binary classification, klasifikasi biner. Nah, kemudian dari sini kita bisa turunkan ya, kemarin kita bisa turunkan precision, kemudian ada recall, kemudian ada apa namanya akurasi, ada specificity, ada false positive rate dan seterusnya. Nah, contohnya di sini precision, precision adalah true positif dibagi true positif plus false positif. Nah, berarti itu true positif dibagi true positif ini sendiri ditambah false positif ke sini. Oke. Nah, ini mungkin mungkin sedikit berbeda dengan kemarin di slide yang sebelumnya. Contoh matriksnya ini dibalik, nilai prediksi yang di sini, yang di kiri, nilai aktual yang di atas. Ya nggak apa-apa, yang penting kita punya rumusannya ini benar gitu ya. Jadi terserah mau apa namanya nilai aktualnya di samping atau di atas, ya itu terserah, nggak apa-apa. Yang penting kita punya rumusan presisinya itu begitu. True positif dibagi true positif plus false positif. Nah, berarti sini ya. Ini. Oke. Nah, yang satunya lagi recall, recall atau disebut juga sensitivity, atau disebut juga sebagai true positive rate, itu adalah true positif dibagi true positif plus false negatif. Nah, berarti true positif yang di sini dibagi true positif plus false negatif, dibagi ke samping. Nah, kalau di dalam matriks yang ini ke samping, kalau yang sebelumnya mungkin ke bawah karena nilai prediksinya ke bawah ya, nilai aktualnya yang ke kanan. Oke. Berikutnya ada specificity atau true negative rate ya. Specificity atau true negative rate itu rumusnya adalah true negatif dibagi false positif plus true negatif. Nah, ini true negatif dibagi false positif plus true negatif, berarti dibagi satu baris. Nih. Oke. Mirip seperti recall, tapi dia untuk kelas yang negatif. Kalau recall untuk kelas yang positif. Sama ya, yang ini yang benar dibagi satu baris. Nah, ini juga yang benar dibagi satu baris. Oke. Oke. Kemudian ada negative predictive value atau ini. Oke. Negative predictive value itu rumusnya adalah TN, true negatif dibagi true negatif plus false negatif. Nah, yang ke sini. Oke. Nah, ini mungkin mirip seperti precision tapi untuk kelas yang negatif. Jadi yang kelasnya dia dibagi satu kolom. Oke. Nah, berikutnya terakhir akurasi. Nah, akurasi kita bisa nilai dari keseluruhan data di sini. Oke, akurasi sama dengan yang benar ya, yang benar berarti yang di sini true positif plus true negatif ya, dibagi keseluruhan data. Berarti 4 kotak ini. True positif plus true negatif plus positif, false positif plus false negatif. Oke. Nah ini interpretasi matriks precision dan recall. Nah, ini mungkin kita akan menemui kondisi seperti ini ya. Oke. Low recall, low precision. Nah, ini yang paling buruk. Ini kita sudah tidak bisa apa-apakan ya. Low precision, low recall. Nah, ini berarti sudah harus diperbaiki. Oke, kalau di sini high recall, low precision. Nah, ini mungkin interpretasinya seperti ini. Dia mampu mendeteksi suatu penyakit, suatu kelas, tapi kayak semacam presisi atau konsistensinya itu kurang. Oke. Nah, kemudian ini low recall, high precision. Oke.
kemampuan deteksinya kecil, tapi dia konsisten di situ. Nah, yang paling bagus yang ini, dia kemampuan deteksinya tinggi, high recall, high precision, dan konsistensinya juga tinggi. Gitu. Nah, kalau saya mendeskripsikannya sebagai kualitatif begitu. Jadi kalau low recall, low precision ya memang nggak bisa ngapa-ngapain ya. High recall, low precision itu berarti dia kemampuan deteksinya tinggi, tapi konsistensinya kecil. Nah, kayak semacam bisa sampai ke situ tuh nggak selalu gitu ya, kecil ya. Kalau low recall, high precision itu seperti dia itu kemampuan deteksinya rendah, tapi konsisten. Dia di situ terus gitu ya. Nah, yang paling bagus ya ini, high recall, high precision. Oke, nah ini ya mungkin low recall, low precision ya, low recall, low precision. Oke. False negatif, ini false positif. Nah di sini di tengah-tengahnya nih. Oke. Ya jadi true positifnya kecil ya, true positifnya kecil. Oke. Nah berikutnya ini high recall, low precision. High recall, low precision. Nah ini, oke. True positifnya tinggi ya, true positifnya tinggi. Ya tapi untuk apa namanya? Yang lain ini juga masih tinggi, yang bukan di irisan itu juga masih tinggi gitu. Oke. Nah, di antara kedua ini yang lebih tinggi, yang lebih besar yang ini, yang false positif ya. Yang false positif lebih besar daripada false negatif. Nah, itu kalau high recall, low precision, low precision. Nah, false positifnya lebih tinggi dibandingkan yang false negatif. Oke. Berikutnya, oke, low recall, high precision. Nah, ini kebalikannya, ya di irisannya lumayan, oke, tapi untuk false negatifnya lebih besar dibandingkan dengan false positif. Oke. Nah, berikutnya high recall, high precision ini yang lebih bagusnya dua-duanya. Jadi irisannya true positifnya itu makin tinggi ya, makin besar dan juga false negatif dan false positifnya kecil gitu. Ya. Ya mungkin tidak harus sama ya, tapi sama-sama kecil gitu untuk false positif dan false negatif. Oke. Oke, nah itu matriks untuk tadi yang diderive dari confusion matrix. Nah, berikutnya ada F-score ya. Ini keseimbangan antara precision recall. Oke, ini keseimbangan antara precision dan recall. Nah, sebenarnya tidak hanya ada F-score untuk merepresentasikan keseimbangan, ada juga quality index. Nah, kalau quality index itu cuman precision dikali recall aja. Nah, jadi precision kali recall. Kalau presisinya rendah dan recall-nya rendah dikaliin sama-sama rendah, hasilnya rendah. Kalau presisinya tinggi dikalikan recall-nya rendah, turun, akan rendah. Kalau recall-nya tinggi, presisinya rendah dikaliin turun juga. Nah, itu ada quality index. Nah, tapi kalau di sini ya ada ini F-score. Oke. Ya, jadi nggak hanya F-score saja untuk merepresentasikan keseimbangan antara precision dan recall, ada quality index. Ya, ini F-score atau F1 score ya, mungkin itu di derive ya. F1 ini di derive diturunkan dari F beta score ya dengan nilai beta sama dengan 1. Jadi F1 score adalah F beta score dengan kita masukkan beta sama dengan 1. Jadi nilai F beta score sama dengan 1 plus beta kuadrat dikali precision kali recall, kemudian dibagi beta kuadrat kali precision plus recall. Nah, oke. Nah, kalau kita masukkan betanya sama dengan 1, berarti 1 ditambah 1 kuadrat. 1 tambah 1, 2. Itu kan. 2 kali precision recall dibagi. Nah, 1 kuadrat, 1 juga precision plus recall. Jadinya rumus yang di atas ini. Oke. Oke, kemudian ada evaluasi model dalam bentuk probabilitas ya, dalam bentuk probabilitas ya. Oke, jadi model yang menghasilkan nilai prediksi dalam bentuk probabilitas kita juga bisa evaluasi dengan menggunakan ROC ya, receiver operator karakteristik. Ini merupakan kurva ya, merupakan kurva antara true positif dan true negatif. False positif dan false positif dan true positif. Nah, jadi ini ROC ya, receiver operation karakteristik. Ini kurva ROC. Nah, di sini. Nah, yang paling bagus bagaimana? Yang paling bagus ya yang lebih bagus adalah ini yang mendekati ke siku-siku di sini. Nah, oke, mendekati siku-siku di situ. Oke. Oke.
Nah, kemudian ada AU-ROC. Jadi selain ada kurva ROC, ini kurva ROC ya, kemudian ada AU-ROC, yaitu area under curve, area under curve of ROC. Jadi ROC AUC. Jadi di bawah kurva ini luas areanya berapa? Nah, itu disebut sebagai AUC. Area under curve ROC. Ada yang nyebut AUC aja, ada yang nyebut AU-ROC. Itu sebenarnya merefer ke satu hal yang sama. Nah, ya kalau ideal, jadi ini langsung naik ke sini, siku-siku di sini, berarti kurva di bawah ini, luas daerah di bawah kurva berapa berarti? Ini kan siku-siku di sini ya, langsung ke sini. Nah, oke, ini langsung di sini, siku-siku langsung ke sana. Berarti di bawah kurva ini luasnya berapa? Luasnya ini 1 kali ke atas 1 kan? Panjang kali lebar kan? 1 kali 1. Oh, persegi ya. 1 kali 1, 1. Nah, jadi semakin tinggi AUC, ya semakin mendekati 1, maka nanti kurvanya semakin mendekati ke arah siku-siku di sini. Tapi semakin landai, semakin ke sini, itu semakin jelek. Semakin AUC-nya kecil. Nah, jadi semakin kurva itu mendekati ini, ya dari sini ya mendekati garis ini, itu AUC-nya semakin kecil. Nah, itu adalah salah satu matriks yang bisa kita gunakan juga untuk mengukur performa model klasifikasi untuk model yang melakukan prediksi dalam bentuk probability. Nah, tapi akhir-akhir ini saya baca paper, jadi orang tidak tidak mengukur nilai matriks probability-nya, tapi juga langsung diukur AUROC-nya. Jadi di derive dari nilai itu apa namanya jumlah true positif, true negatif itu juga bisa. Jadi dari semua ini ya label true sama label prediksi itu bisa di-generate ROC dan AUROC. Oke. Oke, itu. Nah, kabarnya dan memang sudah terbukti dan teruji di beberapa kasus di penelitian-penelitian sebelumnya banyak ya bahwa AUROC ini dia bisa menghandle imbalance class. Jadi imbalance class. Jadi kalau kelasnya itu imbalance ya tidak sama jumlah instansinya antara satu kelas dengan kelas yang lain. Nah, AUROC ini merupakan matriks yang lebih ini ya, yang lebih robust dibandingkan akurasi aja. Oke, jadi lebih dipercaya dibandingkan menggunakan akurasi. Ya, karena tadi saya bilang akurasi ketika tadi kita punya 95 instance di benar ya atau sehat, kemudian 5 orang sakit, lalu semua diprediksi sebagai orang sehat, ya akurasinya 95%. Padahal dia sistemnya sangat jelek. Sama sekali tidak bisa mendeteksi kelas yang sakit. Oke. Oke, ini ada AUROC ya. Nah, oke, nah ini ya mengapa kita perlu AUROC ya. Oke, AUROC lebih menggambarkan secara lengkap oke untuk semua threshold klasifikasi yang mungkin. Oke, akurasi hanya merepresentasikan performa pada satu nilai threshold. Oke, kemudian apa arti garis lurus putus berwarna merah? Oke, pada lingkaran ini. Oke, ada yang tahu ini? Halo, ada yang tahu ini garis putus-putus ini artinya apa? Nah, artinya sesuai dengan ini, random guess. Jadi, ya kalau apa nah, kalau model itu punya garis ROC di atas garis putus-putus merah, itu artinya model itu masih memiliki kemampuan prediksi lebih baik dibandingkan random guess, tebak-tebakan ngawur gitu ya, tebak-tebakan random. Jadi kalau sampai model itu gambar ROC curve-nya itu di garis merah atau di bawahnya, berarti model itu lebih buruk daripada random guess, daripada orang yang cuma ngerandom jawab ngasal. Nah, itu kan sangat jelek sekali ya. Ada model di training tapi dia performanya kalah sama yang random guess gitu. Yang cuma diacak aja nilai prediksinya berapa. Nah, itu sangat parah. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat, ini kalau dilihat AUC-nya ya, area under curve untuk yang random guess, ya berarti kan di bawah garis merah ini luas areanya berapa? Nah, berarti kan ini kan luas segitiga ya, luas segitiga. Oke, dari 0 1 tingginya 1 juga. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 1 kali 1 berarti sama dengan setengah. Oke. Nah, jadi kalau random guess ya nggak pakai mikir, nggak pakai training, yaitu auroknya setengah. Kalau sampai model itu mendekati ini atau di bawahnya itu berarti lebih jelek dibandingkan random guess gitu.
Oke, alternatif lain dari Auroch ada PROC ya. Kalau tadi false positif dan true positif ya. Kalau di sini di PROC ini precision dan recall ya. Ini recall dan precision. Ya, precision dan recall. Oke. Oke. Nah, nah nanti kurvanya ke kanan ya, ke kanan dari kanan ke bawah gitu. Kalau tadi kan dari kiri atas kanan gitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Oke, nah berikutnya selain Auroch ya, untuk mengukur performa untuk model yang memberikan prediksi dalam bentuk probability, ada juga ini logarithmic loss ya. Oke, ini merupakan fungsi ya. Oke, fungsi menunjukkan seberapa yakin pemberian label terhadap data yang diuji atau diobservasi. Nah, ini kita bisa lihat rumusnya. Oke, ini ada N ya jumlah data, kemudian ada M jumlah kelas, kemudian YIJ ya, YIJ kali log PIJ. YIJ itu menunjukkan apakah sampel I adalah kelas J atau bukan. Kemudian untuk P ya, itu menunjukkan probability dari sampel I adalah kelas J. Nah, jadi kalau YIJ ini konfirmasi apakah label prediksi sama dengan label real ya. Kemudian untuk lognya ini probability-nya. Ini ada pertanyaan, semakin baik prediksi kira-kira nilai log loss itu semakin besar atau semakin kecil? Makin kecil, Pak, Makin kecil karena karena kelompokan datanya udah sejenis. Jadi kalau misalkan jaraknya enggak di. Oke ya, makin bagus prediksi, maka nilai logarithmic loss ini makin kecil ya, makin mendekati nol. Oke. Nah, karena kan di sini ada faktor YIJ ya, ada faktor YIJ. Mungkin kalau log di sini probability sampel I adalah kelas J itu kan kemungkinan pasti selalu ada, tidak pernah nol. Nah, tapi kalau yang di sini kita bisa menimbulkan nol ya. Jadi kalau kelas I itu bukan kelas J, oke. Oke, berarti di sini nanti 1 gitu ya. Nah, oke. Kalau kelasnya sama berarti 0. Nah, berarti apa namanya? Ini nanti bisa membuat kalau prediksinya semakin jelek berarti nilainya semakin tinggi. Nah, semakin prediksinya bagus berarti semakin banyak 0, berarti nilai ininya semakin kecil gitu. Oke, nah ini penerapan beberapa evaluasi model di beberapa bidang ya, diantaranya medis. Oke. Ini misalnya ada di COVID ya, penyakit menular, misalnya genos untuk penyakit COVID, kemudian kanker. Itu bisa digunakan untuk memprediksi apakah kankernya ganas, jinak, atau yang lain gitu ya. Nah, ini dulu saya pernah menggunakan prediksi ini di dalam kanker karsinoma, tapi dia kalau saya nggak pakai prediksi waktu itu. Waktu itu malah membuat clustering dan asosiasi. Jadi ini bisa dibuat detektor ya untuk kanker dari gen ya DNA, lalu dicek dengan microarray, dilihat ekspresinya. Ini kira-kira gen yang ganas ya, kanker ganas atau yang masih jinak gitu. Kemudian ada juga deteksi kehamilan, deteksi kekurangan gizi dan seterusnya. Oke. Nah, di antara parameter tadi ya, true positif, true negatif, false positif, false negatif, kira-kira mana parameter manakah yang perlu untuk ditekan? Manakah yang perlu diutamakan di antara ini tadi untuk deteksi kasus COVID? Katakanlah kalau COVID itu positif, kalau sehat negatif. Nah, itu yang perlu ditekan yang mana? Kira-kira. Halo Bapak Ibu, ada yang tahu kira-kira di antara 4 matriks ini, true positif, true negatif, false positif, false negatif, yang harus ditekan untuk mendeteksi COVID itu yang mana? Ada yang tahu? Katakanlah kalau yang COVID itu positif, berarti kelasnya. Kalau yang sehat atau yang nggak COVID berarti negatif, sesuai yang di lapangan. False negatif mungkin, Pak. False negatif, ditekan. Harus ditekan atau ditekan, ini dikecilkan atau diperbesar? Dikecilkan, Pak. Nah, dikecilkan. False positif, False dikecilkan. positif juga ditekan juga, Pak. Ditekan. Oke. Ya, ditekan. Nah, di antara dua ini yang harus diutamakan untuk nol yang mana? Nah, di antara yang negatif mungkin, Pak. Ya, false negatif. Jadi false negatif harusnya kan dia kelasnya positif tapi diprediksi sebagai negatif. Nah, di dalam kasus COVID berarti dia seharusnya kondisi realnya itu COVID dideteksi sebagai negatif COVID atau sehat. Nah, itu kan bisa menularkan ya. Nah, berarti yang harus ditekan untuk dinolkan dulu yang ini dibandingkan yang ini. Kalau yang false positif itu orang sehat tidak COVID dideteksi sebagai COVID atau positif. Nah, itu kan nggak masalah gitu kan.
tidak membahayakan. Kalaupun nanti dia harus karantina atau harus treatment, nggak masalah kan ya. Nah, tapi kalau orang yang COVID positif tapi dideteksi sebagai negatif COVID atau sehat, nah itu kan nanti dia bebas kemana-mana, berinteraksi dengan siapa-siapa dan seterusnya menular. Nah, berarti ini yang lebih ditekankan. Oke. Next, ini contoh kebencanaan ya, deteksi gunung meletus, deteksi kemarau panjang, banjir, gempa bumi, tsunami. Oke. Nah, ini deteksi pada prediksi tsunami sebagian besar adalah gempa yang tidak menyebabkan tsunami. Oke, jika gempa tsunami adalah kelas positif ya, gempa yang mengakibatkan tsunami adalah kelas positif dan gempa yang tidak menyebabkan tsunami adalah kelas negatif, maka data positif dan negatif jumlahnya tidak seimbang. Oke, pada kasus ini di antara false negatif dan false positif, mana yang berakibat lebih fatal? Oke, ada yang mau menjawab? Sebagian besar gempa ada yang tidak menyebabkan tsunami. Oke. Pada prediksi sebagian besar gempa adalah gempa yang tidak menyebabkan tsunami. Nah, berarti kebanyakan datanya itu adalah gempa yang tidak tsunami atau kelas negatif. Nah, berarti kelas yang positif, gempa yang mengakibatkan tsunami itu sedikit. Nah, kalau di antara false negatif dan positif, mana yang berakibat lebih fatal? Halo Bapak Ibu, kira-kira gimana di antara ini? Yang lebih fatal yang mana? False negatif mungkin Pak. Oke, false negatif kita baca lagi ya. Jika kelas gempa bertsunami adalah positif. Nah, kelas gempa tidak bertsunami adalah kelas negatif. Berarti false negatif adalah aslinya positif dideteksi sebagai negatif. Aslinya dia gempa, aslinya dia tsunami dideteksi sebagai negatif, tidak tsunami. Nah, false positif aslinya dia negatif dideteksi sebagai positif. Aslinya tidak tsunami dideteksi sebagai tsunami. Nah, dari dua ini mana yang lebih berbahaya? False negatif ya, false negatif. Aslinya dia tsunami dikira tidak tsunami, negatif tsunami kan, sehingga kita tidak memberikan alert kepada masyarakat. Nah, tapi kalau yang ini aslinya tidak tsunami diprediksi sebagai tsunami, berarti nanti sistem ngasih alert, ngasih peringatan dini kepada masyarakat meskipun tidak terjadi tsunami. Nah, yang ini yang false negatif tidak memberikan alert padahal tsunami. Nah, yang lebih fatal yang mana? Yang pertama. Gitu. Jadi aslinya akan terjadi gempa tapi dikira tidak gempa. Nah, itu lebih bahaya dibandingkan aslinya tidak gempa diprediksi sebagai gempa. Ya, orang bersiap-siap tidak ada masalah, tidak ada ruginya. Paling rugi waktu, rugi tenaga ya. Tapi kalau yang di sini kita bisa rugi material maupun korban jiwa gitu. Oke. Ya, ini telekomunikasi ya, deteksi spam, deteksi hoax, deteksi fraud, deteksi pembajakan akun, dan seterusnya. Oke, dan ini domain specific problem ya, ini sering kita temui di lapangan ya, bahwa dataset yang tidak seimbang itu merupakan isu yang mana selalu menjadi bahan yang tidak pernah habis ya, bahan jadi bahasan terus-menerus. Contohnya di sini ya, kita punya data seperti ini ya. Oke ya, ini ada domain, subkategori, application. Nah, terus di sini ada labelnya, apakah data level, apakah internal, apakah positif, apakah ensemble. Nah, oke. Nah, pastinya di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa untuk empat kategori ini kan tidak selalu sama ya. Jadi recordnya itu tidak selalu sama, tidak sama. Ada kelas-kelas yang recordnya sedikit, ada kelas-kelas yang recordnya cukup banyak gitu. Oke. Nah, itu maka daripada itu kita akan selalu menemukan hal itu di lapangan dan itu kita mesti punya strategi bagaimana menghadapi data tersebut. Kalau kita hanya mengandalkan akurasi sudah pasti gagal, sudah pasti itu berbahaya gitu ya, untuk diterapkan. Nah, di sini ada beberapa guidance. Ini contoh beberapa guidance untuk menghadapi tadi ya binary classification matrix given beberapa kondisi. Pertama, kita ingin memprediksi apa dulu? Label atau probability. Nah, tadi yang label kita punya akurasi, precision recall, F1 score, atau F beta score, dengan betanya terserah berapa.
Kemudian yang probability kita bisa punya AUC, AUROC ya, ROC, AUROC, kemudian sama satu lagi tadi logarithmic loss ya. Nah, itu kita lihat dulu. Kemudian kalau misalnya kelas label, kita lihat. Nah, apakah kelas itu sama-sama penting? Apakah kedua kelas sama-sama penting? Oke. Oke, kemudian kalau iya ya, kalau iya kita lihat lagi. Oke, apakah 90 sampai 80 sampai 90% dari sampel itu belong to majority class. Nah, oke, kurang dari 80 sampai 90%. Ini maksudnya terserah. Definisi imbalance itu ada yang mendefine di bawah 80 itu nggak imbalance, di atas 80 baru imbalance. Jadi satu kelas 80, yang satunya 20, atau satunya 85, satunya 15, itu udah imbalance. Ada yang mendefine imbalance itu ketika sudah nyampe 90. Satunya 90, satunya 10 itu baru imbalance. Satunya 95, satunya 5% baru imbalance. Nah, kalau ini kurang dari segitu, berarti kita masih bisa menggunakan akurasi. Nah, akurasi masih relevan. Gitu. Oke, kemudian kalau misalnya tidak, ya kemudian kalau misalnya kedua kelas itu tidak importannya tidak sama, ya kita bisa menggunakan G-min. Gitu. Oke. Nah, kemudian berikutnya kalau tidak kalau tidak seimbang. Nah, apakah kedua kelas itu importannya tidak sama ya? Tidak sama. Kalau di klasifikasi buah misalnya ya, apel atau pir kan sama ya, kepentingannya sama, importannya sama. Nah, tapi kalau yang penyakit sehat atau sakit itu kan ini apa namanya beda ya. Mendeteksi sakit ya tentu lebih penting dibandingkan mendeteksi sehat gitu. Nah, itu kita bisa pakai cara yang ini. Oke. Nah, setelah kita ke branch ini, ketika di antara kedua kelas itu salah satu lebih penting dari yang lain, kita cek apakah false negatif dan false positif sama-sama bobotnya sama. Nah, ya false negatif sama false positif. Tadi ya orang sehat dideteksi sebagai sakit, ya. Oke, false negatif misalnya orang sehat dideteksi sebagai COVID. Orang COVID dideteksi sebagai orang sehat. Nah, kalau yang false positif, orang sehat dideteksi sebagai orang COVID. Nah, apakah itu setara? Nah, tentunya nggak setara ya. Kalau setara, kita bisa gunakan F1 score. Nah, ukuran F1 score. Oke, tapi kalau false positif more costly, jadi kalau false positif itu lebih dominannya, lebih damage-nya lebih tinggi, ya kayak tadi. False positif itu kalau di dalam kasus COVID, orang negatif COVID atau orang sehat dideteksi sebagai orang COVID. Nah, berarti kita bisa gunakan F0,5 score. Nah, betanya dikurangi dari 0,5. Jadi kalau F1 score itu betanya diganti 1 sama 1. Nah, kalau F0,5 berarti betanya diganti 0,5. Nah, kalau kasus COVID tentunya ini tidak memenuhi yang ini. Kita lebih memenuhi yang ini. Oke. False negatif more costly. Ya, karena orang sehat dideteksi sebagai COVID itu nggak lebih penting ya. Maksudnya kurang penting. Nah, yang lebih penting adalah orang COVID dideteksi sebagai orang sehat. Itu lebih costly. Oke. Orang COVID dideteksi sebagai orang sehat. Berarti dia bisa kemana-mana, bisa menularkan. Nah, itu kita bisa gunakan yang ini. Ya, false negatif more costly. Ya, orang COVID dideteksi sebagai tidak COVID. Nah, berarti kita gunakan F2 score. Nah, itu menggunakan F beta score dengan betanya diganti dengan 2. Gitu. Oke, nah, berikutnya kalau kita pakai yang probability, yang diprediksi itu baru probability, bukan kelas labelnya. Oke. Nah, kalau probability yang diprediksi kita cek dulu apakah, nah, oke. Oke, apakah Anda membutuhkan nilai probability? Oke, kalau iya pakai ini, pilih score. Oke, apakah Anda membutuhkan kelas label? Ya, kalau membutuhkan kelas label ya ini. Oke, tadi pakai PR AUC atau ROC AUC, Precision Recall AUC, Area Under Curve sama ROC. Oke, Receiver Operation tadi saya lupa C-nya. Oke. Oke. Nah, ini beberapa panduan untuk
kita menggunakan matriks sesuai dengan kondisi data di lapangan. Oke. Oke. Kemudian sampai sini dulu ada pertanyaan Bapak Ibu kurang lebih. Oke, yang jelas kalau kita di klasifikasi, mungkin ini best practice yang saya kerjakan ya. Pertama kita lihat akurasinya dulu. Nah, kalau sudah bagus, oke kita lanjut. Nah kemudian kita lihat matriks yang lain. Ya, bisa F1 score atau F0,5 atau F2 score, tergantung kondisi ini. Nah, kalau imbalance, ya kita sudah jelas harus gunakan matriks lain, misalnya seperti AUROC atau kalau di ini ada namanya kappa ya, kappa statistik. Itu untuk koefisien persetujuan antar kelas. Jadi dihitungnya per kelas. Nanti baru dirata-rata di akhir. Nah, kalau ada satu kelas yang tidak dideteksi, sedangkan kelas lain yang borsi datanya lebih banyak itu dideteksi, maka hasil akhir kapanya itu jelek. Nah, itu kita bisa gunakan juga kappa. Oke. Di samping AUROC dan kawan-kawan. Gitu. Tapi memang pertama kali melihat biasanya kita melihat akurasi. Oke, berikutnya kita masuk ke model evaluasi untuk model regresi ya. Model regresi kita sudah tahu sebelumnya. Model regresi itu kita menggunakannya untuk memprediksi nilai kontinu, nilai numerik yang kontinu, bukan kategorial. Kemudian errornya ya bukan error salah atau benar, valid atau tidak valid, yaitu nilai bilangan real ya, jarak antara true label dan predicted label. Nah, true label dan predicted label. Oke, nah intinya itu kalau di regresi, nah masalah jarak antara real dan predicted value ini kita bisa gunakan beberapa matriks, diantaranya ini mean absolute error ya. Ini nilainya berapa, dicari selisihnya lalu di mutlak, di absolute. Nah, berikutnya ada yang root mean square error. Ya, ini dikuadratkan ya, errornya berapa dikuadratkan. Nah, kalau untuk keseluruhan data nanti di rata-rata. Oke. Kalau yang ini ya di rata-rata yang nilai mutlaknya aja gitu. Oke, ini ya. Rata-rata nilai mutlak. Oke. Kemudian yang ini root mean square error rata-rata dari kuadrat errornya. Nah, rata-rata dari jumlahan kuadrat errornya. Errornya berapa lalu dikuadratkan. Di rata-rata lalu di root ya. Kalau MSE aja yang tengah, ya, yang di tengah ini MSE. Oke. Yang di tengah ini MSE, mean square error. Oke, berikutnya pengukuran performa pada clustering. Oke, di antaranya kita bisa gunakan silhouette coefficient, run index, kemudian Davis Building Index, mutual information Kalinski-Horvath Index atau CH Index. Oke, yang sering saya lakukan atau sering saya gunakan di antaranya ya dua tadi, silhouette sama Davis Building. Oke. Oke, berbeda dengan tadi ya, berbeda dengan klasifikasi dan regresi. Kalau di klasifikasi dan regresi itu kan matriksnya mengukur antara real sama prediksi. Nah, real sama prediksi seberapa benar, seberapa bagus, seberapa dekat gitu ya. Nah, tapi kalau di clustering itu lebih ke arah kita kan tidak ada label asli ya. Kalau di clustering kita tidak memberikan label. Jadi kita cuma mengukur as it is. Ya, ini ada cluster, tolong ukur ini sudah bagus atau belum. Nah, biasanya yang diukur itu adalah misalnya perbandingan suatu titik dengan sentroidnya dia sendiri dibanding dengan sentroid cluster lain. Atau di satu titik dibandingkan jarak rata-rata teman dalam satu cluster dibandingkan dengan cluster lain. Nah, itu juga bisa. Oke. Nah, ini salah satunya di antara matriks untuk clustering adalah silhouette coefficient ya, S sama dengan B min A dibagi max AB. Oke, S itu silhouette coefficient, A itu jarak rata-rata jarak sebuah sampel dengan sampel lainnya di cluster yang sama. Nah, jadi saya ukur satu titik dengan jarak titik lain di dalam cluster itu, lalu saya rata-ratakan. Nah, itu A. Oke. Nah, B itu rata-rata jarak antara satu sampel yang saya pilih tadi dengan seluruh sampel lainnya di klaster tetangga terdekat. Ya, klaster yang terdekat, nah, tetangga terdekat. Oke. Nah, itu B dikurangi A dibagi max dari A, B.
seharusnya ini mendekati 1. Pokoknya bukan mendekati 1, semakin bagus, semakin positif, semakin bagus. Nah, jadi nilainya dari -1 sampai +1. Kalau sudah minus itu sudah jelek. Kalau sudah minus itu sudah jelek. Mengapa demikian? Berarti kan nilai A lebih besar daripada nilai B. Berarti jarak dengan teman seklaster itu lebih jauh dibandingkan jarak dengan tetangga klaster, instan di tetangga klaster. Nah, itu kan jelek. Masa kita punya kelompok atau klaster, jarak antara suatu titik dengan teman di dalam klaster lebih jauh dibandingkan jarak antara dia titik itu dengan instance lain di luar klaster. Nah, kalau sudah sampai negatif itu sudah jelek. Kalau 0 itu ya antara bagus dan jelek. Nah, kalau 0 itu antara bagus dan jelek ya, di tengah-tengah. Ini kan semakin positif semakin bagus gitu. Oke, mungkin kalau dari materi sampai sini dulu Bapak Ibu, ada pertanyaan kurang lebih? Nah, ini kebetulan kalau untuk matriks evaluasi ini di library sudah ada semua Bapak Ibu, tidak perlu mengukur sendiri. Nah, jadi kalau matriks itu sebenarnya sudah banyak di library ya. Oke, misalnya kemarin kita ada scalar matrix. Nah, ini oke. Ada akurasi, ada F1 score, nah macam-macam ya. Ya, akurasi skor, balance akurasi skor, top K akurasi skor. Nah, ini kalau pakai top K ya, misalnya top 1, top 5 dan seterusnya. Nah. Oke. Oke. Nah, ini kayak ini tadi ya. Nah, ini contoh. Oke, ini contoh. Saya punya array kelas aslinya ya. Kelas aslinya labelnya 0122. Oke. Kelas aslinya labelnya 0122. Berarti ada yang kelas 0, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, kelas 3. Nah, kalau bentuknya probability ya, prediksinya probability seperti ini, kita bisa ambil top K akurasi. Nah, contoh di sini kita ambil top K akurasi skor dengan K-nya 2, berarti diambil top 2 ya, top 2. Nah, di top 2 itu dari probability yang ada diambil 2 kelas dengan probability tertinggi. Nah, contohnya di sini ya. Nah, ini ya 0,5 ini untuk kelas 0 ya, kolom ini untuk kelas 0, kolom berikutnya untuk kelas 1, ini untuk kelas 2. Nah, di antara satu baris ini diambil 2 terbaik ya, 0,5 sama 0,2 kan. Nah, di antara itu apakah ada label 0? Ada ya, berarti ini dianggapnya true gitu. Berikutnya untuk yang berikutnya, instance berikutnya, kelas 0, kelas 1, kelas 2. Nah, ini diambil 2 terbaik. 2 terbaik berarti ada yang diambil adalah kelas 0 dan kelas 1. Di antara 0 kelas 1 di-compare dengan label aslinya. Label aslinya 1, berarti true. Nah, karena kelas 1 masuk di dalam top 2. Nah, berikutnya ini ya 0,2, 0,4, 0,3 diambil top 2 berarti yang ini. Nah, dicocokkan. Oke, ini berarti kan yang dipilih kelas 1 dan kelas 2. Nah, kelas 2 ada nggak di sini? Ada. Oh, kelas 2 berarti true. Berarti ini dianggap benar. Ini berarti benar, benar, benar. Nah, berikutnya ini 0,7, 0,2, 0,1. Nah, di sini yang dipilih 2 terbaik. 0,7 dan 0,2. Ini adalah kelas 0, 0,2 adalah kelas 1. Nah, sedangkan label aslinya kelas 2, berarti dicocokkan false. Nah, berarti salah. Oke, berarti dari keempat percobaan ini, yang benar adalah 3 instance ini, yang keempat salah. Berarti top 2 akurasinya itu adalah 0,75. Gitu. Oke. Nah. Oke. Nah, berikutnya kita bisa lihat juga AUROC ini ya, AUROC untuk ini. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau kurvanya seperti ini ya. Mungkin ini kita bisa ini aja ya, bisa coba ya. Kita bisa coba. Nah, oke. Oke, kita bisa coba di Google Colab misalnya ya. Oke. Ya, kita bikin new ini aja lah.
Ini untuk not. Oke. Oke. Ini langsung kita copy paste saja bisa. Jadi mana tadi? Nah ini ya. Ini contohnya adalah iris ya. Iris diklasifikasikan lalu kita plot auroknya. Nah, oke. Oke, ini apa namanya? Ini kalau ini langsung ya. Ini langsung. Oke. Rock AUC score-nya langsung ketahuan berapa, tapi mungkin kalau gambarnya yang berikutnya ya. Kalau gambarnya yang berikutnya. Oke, yang ini. Oh, ini cuman ini aja. Ini untuk apa namanya? Untuk belum diimport. Oke, belum diimport. Ini di Oh. Ini mungkin langsung dihitung skornya aja ya, nggak kelihatan ininya, nggak kelihatan apa namanya. Ini mungkin kita print aja ya, biar kelihatan. Ini kita print aja. Ini langsung apa namanya, aurok skornya. Oke. Ini juga. Kalau yang di gambarnya ada di tutorial tadi, ada di tutorial di sklearn. Oke. Oke, sama-sama sudah tinggi ya. Oke, mungkin kalau pengen kita lihat ini CLF predict proba X, ini hasilnya adalah probability ya. Jadi saya print. Oke. Oke. Nah, ini ya. Oke, jadi kan ada 3 kelas ya. Di dalam iris itu kan ada 3 kelas. Oke, ada 3 kelas. Nah, kemudian di 3 kelas itu kan setiap instan diprediksi probability untuk masing-masing kelas ya. Untuk kelas 0, kelas 1, kelas 2. Nah, ini probability-nya. Nah, seperti tadi yang disampaikan juga untuk aurok itu kan inputnya probability ya, bukan label. Nah, oke, ini. Oke. Oke. Predict proba X. Nah, kalau dilihat dihitung nilai ininya, nilai apa namanya? Auroknya segini. Oke, jadi area under curve-nya itu 0,99 sekian, mendekati 1. Itu sudah sangat bagus gitu. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu ingin nyoba yang plot-plotnya. Oke, nah ini rock curve-nya kita bisa lihat di sini. Oke. Ini mungkin kalau mau di-run langsung bisa juga. Ini dilihat volt ya, per volt 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sebentar. Ini pakai SVM. Nah, ini di plot true positive TPRS. Oke, upper lower dan seterusnya. Oke, mungkin yang simpel dulu aja, ada nggak nih? Yang nggak usah banyak-banyak. Nah, ini mungkin yang lebih simpel ya. Oke, ini kasusnya menggunakan data set apa nih? Oh, random ya, random. Make classification, pokoknya data random. Oke. Nah, ini kalau kita mau coba ya kita boleh coba. Oke, ini mungkin kita pakai data iris tapi kita gunakan teknik itu gitu ya. Apa tadi? Oke. Ya, ini mungkin kita kasih code baru. Nah. Oke, jadi nah, XY-nya kan sudah ada ya, XY-nya sudah ada, berarti kita hapus saja ini. Nah, oke.
Terus kita pakai SVC classification, oke ya. Ini bikin classifiernya. Ini random split dulu ya. X sama Y-nya kita pakai yang di atas, yaitu punya iris ya. Punya iris. Kemudian ini kita buat apa namanya trend test split, classifiernya SVC, kemudian di fit. Kemudian ini ada random forest classifier juga. Terus ini kita plot rough curve ya. Di sini sudah ada plot rough curve di scalene matrix, kita tinggal pakai. Kemudian juga sama punya SVC, X-test, Y-test, oke. Terus di sini punya apa namanya? Punya figures, subtitle, kemudian di show. SVC should binary classifier. Oh, oke. Ini mungkin SVC kita ganti. Oh, sorry. SVC display yang ini ya. Oke, ini nggak bisa dipakai untuk dataset 3 ini. 3 kelas. Oke, kita coba dengan dataset yang tadi aja. Atau mungkin begini saja, kita coba, kalau nggak salah ada kelas namanya wine. Oh, ini breast cancer. Breast cancer. Load. Oke, kita ambil dataset yang lain. Oke, ini nanti kita ambil dataset di sini. Kita ambil yang binary. Kita cari di sklearn dataset. Nah, yang binary. Oh, nah ini ada ini, kita lihat di datasets ada load apa saja. Load. Nah ini Boston, coba kita lihat diabetes. Kalau digit kayaknya enggak ya. Iris, wine ada enggak wine? Nah ini wine. Seingat saya wine itu binary harusnya ya. Oke, wine. Oh kelasnya 3, sorry. Oke, kelasnya diabetes. Ini enggak ada kelasnya regresi. Ini Boston. Oke, coba ganti apa ya, breast cancer berapa breast cancer? Nah ini, loh breast cancer harusnya sudah 2. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai breast cancer, jadi kelasnya 2 ya, binary. Jadi kita harusnya bisa ini, run. Oke, ya. Ini rock ya, rock curve untuk ini, rock curve untuk tadi, untuk classifier menggunakan SVC dan menggunakan random forest ya. Oke. Untuk dataset breast cancer. Nah, yang di sini ini tadi kita pakai iris. Nah, yang di sini iris ya. Yang pertama ini tadi untuk breast cancer-nya sudah dipakai di yang print 2 print pertama. Oke. Nah, yang ini pakai iris. Tadi yang 3 ini iris. Nah, sekarang kita pakai breast cancer lagi, lalu kita upload apa namanya rock curve-nya. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu mau bisa juga menggunakan classifier yang lain gitu ya. Tree atau random forest. Oke. Pak Anwar mau nanya, Oh Pak, ya, berarti untuk yang kurva ROC sama AUC cuma buat untuk 2 kelas ya Pak? Nggak bisa lebih dari 2 ya? sepengalaman saya sih 2 kelas ya, tapi kok rasanya agak aneh sih kalau apa namanya. Untuk 3 itu mungkin bisa ya, tapi kayaknya memang dari desain awalnya itu untuk 2 kelas ya. Jadi mungkin sementara yang di library ini cuma disediakan untuk 2 kelas gitu. Oke, karena mainnya itu adalah true positive dan false positive rate dan true positive rate. Yang mana kalau kita sudah ngomong false positive sama true positive,
itu sudah langsung ngacunya ke binary classification gitu. Oke, jadi kalau misalnya apa namanya di multi itu kan nggak true, nggak positif sama negatif kan. Ada kelas A, B, C misalnya atau kelas 0, 1, 2. Nah, kalau yang positif negatif itu sudah pakai 2 gitu. Oke, mungkin sementara ini hanya dimodelkan untuk yang 2 kelas. Begitu juga dengan library-nya gitu. Nah, untuk yang multi kelas sepertinya belum ada gitu. Kurang lebih begitu, Bapak. Oh, makasih Pak Anwar. Yuk, sama-sama. Mungkin ada juga yang memodelkan untuk multiple class. Jadi nanti ini true sama positif sama negatifnya itu based on kelas ya. Misalnya kita punya 5 kelas A, B, C, D, E. Nah, kita concern ke satu kelas dulu, A dan bukan A, terus B dan bukan B, C dan tidak C, D dan selain D, E dan selain E. Nah, itu kan bisa juga dimodelkan seperti itu. Cuma agak butuh effort sendiri gitu ya. Nah, kalau ini kan cuman langsung positif negatif udah selesai gitu. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi? Pak Anwar izin bertanya. Monggo silakan Bu. Di luar topik ya Pak. Ya silakan, nggak apa-apa. Kita Ini diskusi aja. misalkan kita akan ini Pak meneliti tentang teks itu algoritmanya yang biasa dipakai itu apa aja ya Pak? Teks Mining ya. Text mining maksudnya untuk apa nih? Misalnya translation atau untuk generation atau text classification misalnya kayak Kalau yang sentiment. kemarin itu tentang klasifikasi. Oh, misalnya sentiment analysis ya. Oke, nanti menanggung. Oke, sebenarnya pertama dari sisi ininya sendiri, dari sisi apa ya? Feature extraction-nya sendiri ada beberapa teknik feature extraction, di antaranya seperti TF-IDF ya, TF sama IDF. Kemudian untuk klasifikasi bisa pakai yang machine learning standar ya, seperti naive Bayes, decision tree itu juga bisa dipakai. Tapi dengan preprocessing ekstraksi fitur tadi. Nah, tapi sekarang ini banyak model deep learning yang kita langsung dari raw text langsung dimasukkan model. Nah, seperti kemarin kita punya apa namanya RNN ya, kemudian LSTM dan lain-lain. Nah, itu yang tanpa feature extraction kita langsung masukkan ke model. Jadi cukup text to vector aja gitu. Text to vector aja, masing-masing frasa jadi vektor, lalu masukkan ke model. Nah, oke. Nah, itu kalau dari sisi approach-nya ada dua itu ya. Kalau kita pakai ekstraksi fitur ada TF-IDF, graph of TF-IDF, macam-macam. Nah, itu bisa klasifiernya yang klasikal, decision tree, random forest, SVM, MLP dan lain-lain. Tapi kalau yang tanpa feature extraction langsung masuk ke model, nah itu ada deep learning yang menggunakan misalnya yang recurrent model, LSTM, RNN gitu. Dan kawan-kawannya. Nah, itu masih punya banyak kawan yang lain itu varian-variannya gitu. Kira-kira cukup menjawab atau belum, Bu? Yang penting ada ininya dulu, jenis-jenisnya nanti bisa Ya, saya ini sendiri mungkin.
Mungkin gini, pertama milih dulu approach-nya. Approach-nya apakah Ibu mau mengekstraksi fiturnya sendiri, jadi dalam satu kalimat diekstraksi sendiri, ataukah Ibu langsung aja dari satu kalimat masukkan ke model. Nah, deep learning itu kan idenya begitu ya, jadi fitur ekstraksi sama klasifikasi itu jadi satu model. Nah, fitur ekstraksinya sendiri kalau di image pakai convolution gitu ya. Kalau di teks, nah itu pakai recurrent model. Nah, kalau classical machine learning yang SVM, decision tree dan seterusnya, itu pokoknya dia nggak mau tahu dengan feature ya. Pokoknya dia taunya sudah dapat feature aja gitu. Nah, untuk extract feature-nya kita milih sendiri, ngatur sendiri. Ya, kalau di image ya seperti GLCM, seperti apa namanya? Statistik ya, statistik RGB statistik, terus misalnya seperti HAR, edge ya, edge feature, edge detector dan seterusnya, shift, serve. Nah, itu kalau image. Kalau teks ya mungkin bisa pakai TF-IDF, Ngram, nah Ngram, graph of TF-IDF dan seterusnya gitu. Memang sedikit berbeda ya, sedikit bergeser. Dulunya orang menggunakan ekstraksi fitur lalu masuk model, sekarang orang modelnya sendiri sudah mengekstraksi fitur. Nah, jadi ekstraksi fitur dan classifiernya dalam satu model yang supervised. Gitu. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi mungkin? Ya, mungkin ini terakhir ya. Biasanya kalau di paper-paper ya yang fokusnya ke metode, itu kan selalu berusaha untuk membuat metode baru atau mengimprove metode lama dengan beberapa enhancement ya beberapa teknik improvement agar lebih bagus ya, menjadi varian baru yang lebih bagus. Nah, biasanya kan di-compare ya. Biasanya di-compare antara metode yang baru dengan yang existing, yang lama, atau yang lama dengan yang versi enhancement-nya gitu. Nah, biasanya itu ada yang menggunakan significance test ya, uji signifikansi. Apakah peningkatan metode yang dilakukan dengan teknik-teknik yang dipropose di paper itu sudah menghasilkan improvement yang signifikan. Nah, itu biasanya biasanya menggunakan statistical testing ya, seperti t-test, ANOVA dan seterusnya. Saya sendiri sering menggunakan ANOVA gitu ya, lebih suka menggunakan ANOVA. Given satu metode dengan performa di dataset A, B, C, D, E, F, G, ada metode 2 punya performa di dataset A, B, C, D, E, lalu di compare. Apakah mereka itu berasal dari dua populasi yang berbeda? Nah, kalau menghasilkan bahwa itu dari dua populasi yang berbeda kan berarti significance gitu ya. Berarti significance. Berarti sudah tidak sama lagi gitu ya antara achievement dari metode 1 dengan metode 2. Nah, itu yang mungkin sering saya kerjakan juga gitu. Jadi selain meningkatkan metode juga ada hipotesis testing, statistical testing. Karena biasanya reviewer tuh nanya apakah improvement Anda itu signifikan? Nah, kita bisa bilang signifikan atau enggak itu kan harus ada dasarnya gitu ya. Kalau kita hanya berdasarkan data, oh 3% itu sudah signifikan, oh belum tentu gitu. 3% signifikan kalau dicoba di satu dataset ya belum gitu. 5 dataset belum, mungkin 20 dataset baru signifikan gitu. Tapi kalau improvementnya itu 10%, mungkin 5 dataset sudah signifikan, sudah signifikan. Nah, itu mungkin juga sedikit informasi bagi kita yang ingin bermain dengan metode-metode untuk enhance metode lama menjadi baru agar bisa diklaim atau dijustify bahwa improvementnya ini menghasilkan. Oke, mungkin itu dulu Bapak Ibu. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, untuk tugas pertemuan ke-15 kuis ya, dalam bentuk kuis. Kuis ya. Sebentar, ini saya share lagi. Oke. Ini saya share lagi. Tugas untuk pertemuan ke-15 adalah dalam bentuk kuis. Ya, kuis modul 15. Nah,
Nah, implementasi lalu ada tugasnya juga, implementasikan klasifikasi citra dari dataset publik ya. Bisa pakai CIFAR, bisa pakai ImageNet, bisa pakai VOC macam-macam ya. Dan evaluasi model yang dibangun. Nah, oke. Ya, mungkin Bapak Ibu kalau yang belum tahu open data di mana tuh di publik ya, misalnya bisa misalnya CIFAR dataset, atau kalau pakai di PyTorch ya, kalau main PyTorch ada dataset Torvision, Torch dataset. Nah, ini ada dataset, ini Caltech. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat ininya ya, deskripsinya Caltech. Nah, itu datasetnya gimana sih? Nah, Caltech ini datasetnya. Terus kalau misalnya apa lagi nih? Seleb A, Seleb A, Seleb Face ya, Seleb S, Seleb Face. Oke. Terus ada lagi misalnya Sifar. Nah, Sifar ini punya Montreal kalau nggak salah. Nah, ini kita bisa gunakan sebagai dataset ya yang open yang kita bisa langsung include gitu ya. Kalau di TensorFlow kalau nggak salah ada ya juga ya. TensorFlow dataset. Nah, mungkin kalau main image ya kita bisa pakai dua library ini lebih gampang. Tidak harus menggunakan deep learning ya, tapi sayang juga kalau nggak pakai deep learning gitu ya. Oke, sebentar. Ini saya agak kurang ini yang ini dataset ini. Oh, sorry list dataset. Nah, ini ada list dataset. Nah, ini audio, ini image. Nah, kurang lebih ya sama. Ada cityscapes, ada nah ini image, Sifar ya, Sifar 10, Sifar 100. Ya, banyak. Kemudian ada Caltech 101 misalnya ya, 101. Oke, Caltech. Oke, Caltech. Ini Sifar, kemudian ini Sifar 10. Sifar 10 10 kelas, Sifar 100 100 kelas. Nah, monggo Bapak Ibu kalau mau menggunakan open dataset ini tinggal load aja di code-nya, nggak perlu dikumpulkan. Tapi kalau mau ngumpulin sendiri juga boleh, macam-macam ya. Jadi di Kaggle di repositori sudah banyak ini apa namanya open dataset gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kira-kira Bapak Ibu? Oke, kalau ingin competition ada di mana ya? Codalab competition. Nah, ini dia punya banyak competition. Kalau biasanya hadiahnya ya lumayan, ada yang 2000 USD, ada yang 1000. Oke. Nah, ini kalau Bapak Ibu berminat dengan kompetisi ya. Oke. Challenge Open Monkey. Oke. Ini juga biasanya challenge-challenge ini masuk dalam workshopnya conference ya. Jadi ada conference, di dalamnya ada workshop. Nah, workshopnya itu biasanya ada challenge ya. Ada challenge untuk data yang dilombakan. Nah, itu biasanya dimasukkan ke sini. Tapi nggak semua kompetisi ada workshop dan conference-nya. Oke, multi kamera, multiple people tracking. Text, the voxel of speaker recognition. Oke.
Nah, ini Neurips. Nah, Bapak Ibu yang kenal ini Neurips. Oke. Nah, ini competition di ICCV. Oke, dan seterusnya. Ya, banyak sekali yang bisa dicoba kalau Bapak Ibu berminat menggeluti dunia ini per AI-an ini. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu. Bapak Ibu ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada mungkin untuk hari ini kita cukupkan sekian dulu Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan tugas dan kuisnya. Jika ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, misalnya code atau apa, bisa di-share di grup, nah, mungkin bisa kita diskusikan. Oke. Kemudian mungkin itu saja ya. Oke. Oke, kemudian mungkin sampai jumpa besok. Mungkin untuk besok kemungkinan ada potensi mungkin saya akan geser jamnya. Mungkin kalaupun saya geser ke malam ya, ke malam. Jadi mungkin saya akan ada di perjalanan di waktu jam 9 sampai 12, masih ada kemungkinan ya. Sebenarnya sih jam 9 sudah selesai. Tapi ada kemungkinan ngaret. Jadi kalau misalnya nanti ngaret, kemungkinan akan saya geser ke malam ya, Bapak Ibu. Mohon maaf jika nanti besok saya akan kasih pengumuman dan geser jadwalnya. Oke, begitu dulu. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar.